Okay, students, good morning. Good Morning, sir. sir. Morning, sir. Morning, sir. How are you? I'm good. How are you today, students? I'm very fine, sir. Fine, thank you. I'm very well today. I'm not well, sir. We are great. Firsa? Kenapa, Firsa? I have stomach What ache. about you, sir? I'm good. I'm good today. Okay, anak-anak, students, before we start the class, okay, Pak Jumran, can lead us to pray before we start the class, please. Yes, of course, Lead us to pray. sir. Please attention. Before we are going to learning today, let's pray according our religion. Pray start. Finish. Okay, thank you, Pak Jumran. Okay, today, students, before we start Sorry, the class, okay, let sir. me check. Yes. Saya bukan Pak. Saya masih kelas 7 SMP, Pak. Okay, Jumran, sorry. Okay, students. Before we start the class, okay, I have to check your attendance today. Please raise your hand when I mention your name, okay? Yes, sir. And say present if you present today, ya. Putu Indah Darmayani. Present, sir. Padlan Salim. Present, sir. Ayu Tri Mulyana. Hear me, sir. Okay, good. Anak Agung Mayun Erawati. Oke, Jumran. Yes, I'm here, sir. Ikomang Adi Subrata. Ready, sir. Mawati. Present, sir. Oktaviani. Oke. Nilukomang Yuliani. I'm ready for you, sir. Firsa Fialin. Toilet, sir. Oh, toilet. Oke. Pak Kadek Sutrisna. I'm present, sir. Oke. Oke, semua hadir ya. Oke, students. Let me show you something. Okay, can you see the picture? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Lapar. That's so yummy, sir. Okay, students, do you have breakfast today? Ada yang sarapan hari ini? Apa ada yang Not yet. sarapan? Not yet, sir. Not yet, sir. Not yet. No, it's very important to have a breakfast before we study ya, supaya nanti kita bisa punya tenaga, punya semangat untuk mengikuti kelas ya, anak-anak. Oke, yang breakfast hari ini siapa aja? Padlan, what do you have in breakfast today? I ate some yellow rice, sir. What? Yellow rice, sir. Yellow rice. Oh, yellow rice. Nasi kuning ya? Yes. Nasi Yellow kuning, sir. rice. Yeah. Okay. Who make it? Do you make it by your own self or someone else make it for you? Ibuku yang belikan, Pak Guru. Oh, belikan. Okay, Yeah. good. Bisa bikin breakfast sendiri? Bisa bikin Indomie saja, Pak Guru. Oke. Yang lain, siapa lagi yang sudah sarapan hari ini?
Yuliani, do you have a breakfast today? Yes, sir. What do you have in breakfast today? Because my mom wake up late for this morning. What the menu? Huh? What the menu of you? No, I'm not a breakfast yet for today because my mom woke up late for today. So Okay. I'm hungry. I'm hungry the class now. Oke. Jadi anak-anak lebih baik kita ini ya sarapan ya sebelum kita apa namanya memulai kegiatan atau belajar di kelas. Kenapa? Karena kalau perutnya kita penuhkan kita bisa belajar dengan baik ya anak-anak ya. Oke, next time semua harus sarapan ya before we study in class ya anak-anak ya. Yang lain Bapak Ibu. Okay, students, look at the picture. Why I told you about what do you have what do you have in breakfast today? Karena hari ini itu kita akan belajar untuk membuat sesuatu. Berarti kita akan belajar tentang bagaimana cara memasak sesuatu ya, anak-anak ya. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada dua hal yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah melihat dari unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks nanti. Jadi teksnya itu berbentuk resep, resipi. Jadi we have to know the social function, the structures, the language structure, the text structure, and the language features in the text. Jadi materinya itu adalah teks prosedur. Ya. Oke, students. Oke. Sebelum kita bicara masalah teks prosedur, ada satu pertanyaan yang harus saya ajukan kepada kalian. I have a question. What is the main crop of our village? Jadi desa kita ini kira-kira menurut kalian apa sih penghasil utamanya? Hasil bumi utamanya? Kalau ibu, Kelapa, ya. Pak. Saya Pak. Ya Pak Jumran kalau di desanya apa Jumran? Kalau di Kota Tual Pak, yang banyak dihasilkan makanannya itu Pak, embal Pak, Embal ya, embal itu dari apa? Embal itu Pak terbuat dari kasbi Pak. Dari apa? Dari apa Pak Jumran? Dari kasbi Pak, kasbi beracun. Kasbi beracun? Itu bisa Iya, dimakan? Pak. Bisa Pak, setelah dikeluarkan sianidanya Pak. Wah, berbahaya sekali juga ya. Ya Pak, Oke, yang tapi lain? itu paling enak Pak. Oke, yang lain? Kalau saya Pak di Lembongan itu singkong Pak. Singkong ya? Iya, nasi singkong. Nasi singkong. Jadi tidak Iya, diolah. bukan ketela rambat ya, singkong. Singkong. What is singkong in English? Apa ya? Saya lupa saya. Ada teman-teman tahu kalau singkong bahasa Inggrisnya apa? Ya, coba teman-teman tahu. Cassava Pak Guru. Oh iya, cassava. Oke, Ya, good. Thank you, singkong. Fadlan. Cassava ya. Singkong Pak. Itu direbus, digoreng, ataupun dipanggang. Dibuat nasi juga enak, sama dibuat sayur juga. Oke, anak-anak. Sekarang saya akan menyebutkan salah satu hasil bumi yang ada di desa kita, yang biasa kita temukan, yang gampang sekali kita temukan ya. Oke, saat ini kan kita ini kan sedang mengajar kita ada di Pulau Wauni ya, Pulau Wauni. Nah, jadi Pulau Wauni itu, do you know apa artinya Wauni dalam bahasa Wauni? Ya. Jadi artinya itu seperti ini. Wauni itu artinya wau is on. Jadi wau itu artinya atas, ni means island. Jadi Wauni Island sebenarnya island on the coconut. Jadi dia pulau kita ini nama asalnya itu memang sudah mengandung unsur kelapa, anak-anak. Karena kita bisa lihat banyak sekali kelapa di dalam di sekitaran kita ya, anak-anak ya, students. Oke.
Tapi the problem is our society, our parents itu hanya menggunakan kelapa itu untuk hal-hal yang terbatas aja. Jadi yang paling utama yang mereka hasilkan dari kelapa itu cuma menghasilkan ini. Do you know what is it? What is it? Ada yang tahu? Apa ini yang paling pojok ini anak-anak yang sudah terkupas nih? Yang mana, Pak? Yang ini, yang coklat nih, ya, the brown one. Yang di sebelah kanan ini. Belum It's a cake. It's the cake, sir. No, this is not a cake. Ya, itu gitu, Pak. Kue tuh. No, Okay, this is with not a the- cake. With the green tea, Kue with the lapis, tea, Pak. a glass Oh, of tea. Kopra, Pak. Kopra ya. ya, kopra Pak, betul. Yang mana, Pak? Tunggu dulu. Anak-anak yang sekarang yang saya tampilkan gambar kelapa, ada 3 buah gambar kelapa ini. Oh, bukan, Pak. Yang tampil ini, Pak. Ada ya? Bukan, Yang Pak. Yang saya beda ya. Itu ada ikan. Ada ikan goreng, Pak. Ada kan masih ikan goreng ya? Pak Chandra ini bikin lapar Iya. saja. Tunggu ya, tunggu. Bapak guru ini apa sih belum makan ya, makanya salah gambar. Tadi ya di laptop saya ini gambarnya kelapa loh. Tadi saya jelaskan kelapa, ternyata pantas kelihatan nggak paham ya. Tunggu dulu ya, masih loading ya, sabar ya. Bapak guru lapar berarti ya. Tunggu. Saya lagi usaha Lanjut ini. saja, Bapak Guru. Nah, harus diperlihatkan gambarnya sebenarnya ini. Tidak apa-apa, Bapak Guru, bisa terlihat slide-nya, Pak, sampai 5. Bisa, Pak. Lanjut saja, Bapak Guru. Oke, tunggu ya. Oke, anak-anak. Jadi in the Waihoni Island itu, jadi kelapa itu memang hanya terbatas jenis yang dihasilkan dari hasil bumi kelapa. Oke. Sekarang sebenarnya tugas kita itu sebagai anak-anak muda itu kita harus punya kreasi. Jadi jangan mengikut aja tuh dari orang tuanya kita, hanya menghasilkan kopra tiap tahun, kopra terus yang yang dihasilkan dari kelapa. Padahal kan kelapa itu dari ujung sampai di akar itu berfungsi banyak ya. Punya fungsi yang banyak. Nah, saya masih berusaha ini menampilkan gambar ya. Tunggu sebentar ya, saya ulang ya, share screen ya, tunggu ya. Oke, kalau sekarang sudah kelihatan? Kembali? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Bentar. Oke. Nah, jadi kita sampai di sini tadi ya. Sampai di sini nih. What is the main crop of our village? Apa sih hasil bumi utama dari desa kita? Jadi desa kita itu memiliki hasil bumi utama itu adalah kelapa ya. Kelapa. This is the coconut. Okay? But the problem is, masalahnya adalah our parents, our Waihoni Island society hanya menghasilkan just produce this one, hanya produce ini, kopra nih. Sementara kan dari kelapa itu dari ujung dari ujung sampai di bawah itu dia semua bisa berguna ya, semua bisa berguna. Oke. Tapi karena hari ini materinya kita adalah resepi, kita akan bicara tentang makanan-makanan yang mengandung kelapa ya. Kelapa. Oke, kelapa. Anak-anak, di sini ada 3 jenis makanan yang menggunakan kelapa ya, bahan dasarnya kelapa. Oke. Ada bahan dasarnya kelapa. Yang pertama itu ada, kalau di orang Jawa bilang ini klepon ya, tapi kalau kita menyebutnya ini onde-onde ya. Hanya bedanya aja, beda culture aja ya. Oke. The second one, this is the very specific food in our village. Jadi ini salah satu yang paling spesifik yang mungkin kita tidak bisa temukan di tempat lain. This is a tinira. The name is
tinira, tinira, tinira ya. Jadi sayur tinira, sayur tinira. Jadi dia mirip seperti sayur lodeh, tapi dia berbahan dari ujung kelapa itu. Itu kebetulan di sini kita punya teman nih orang Wawoni ini. Pak Fadlan boleh bantu kira-kira kalau boleh tahu lupa saya. Tinira itu dari apa Pak Fadlan? Dari kelapa Pak Guru. Dari kelapa ya. Apanya kelapa? Lupa juga Pak Guru, soalnya biasa saya cuma makan saja. Iya. Jadi ini makanan khas Wawoni ya. Jadi makanan ini dia memang adanya biasanya adanya just we can find it only in the ceremony. Jadi hanya di dalam acara-acara certain ceremony. Jadi ada acara-acara tertentu ya. Dibuat ini karena dia bahannya itu dari saya nggak tahu apa namanya itu. Dia itu ada di ujung ini, di ujung pohon kelapa. Dia seperti umbul begitu ya, umbul pohon kelapa yang dijadikan sayur ya, dijadikan sayur. Oke, and the third one is doko-doko. Doko-doko cangkuli namanya. Doko-doko cangkuli itu makanan apa namanya? Makanan orang Sulawesi yang dasarnya juga dari kelapa, pakai santan, kemudian isinya itu kelapa. Isinya kelapa ya. Oke, anak-anak. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini namanya prosedur teks. Kita spesifik bicara masalah prosedur teks untuk resipi. Oke. Anak-anak, what is prosedur teks? Apa itu teks prosedur ya? Ya, teks prosedur itu is the piece of the text that give us instruction. Jadi intinya itu adalah instruksi. Jadi how to make something. Jadi ada instruksinya seperti itu ya. For doing something through a sequence of action steps. Jadi dilakukan itu instruksinya itu tidak asal-asalan. Jadi instruksinya itu berjenjang ya, anak-anak ya. Students. Jadi dia berjenjang. Jadi how to make. Misalnya tadi kalau misalnya cara membuat teh misalnya atau cara membuat bubur misalnya. Oke, cara membuat bubur. Jadi apa-apa saja yang instruksi itu seperti apa dan tahapan-tahapan itu seperti apa. Nanti itu akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Ada beberapa komponen anak-anak yang ada di dalam teks prosedur. Ada beberapa hal yang ada di dalam teks prosedur. Pertama itu social purpose, social function namanya, social purpose. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya kalau misalnya membuat bubur, berarti tujuannya adalah membuat bubur untuk menjelaskan bagaimana cara membuat bubur. Oke. Ya, jadi ya. Jadi to show the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps. Jadi memperlihatkan kita bagaimana cara to show how something is done through the sequence. Bagaimana caranya dibuat dengan beberapa sequence atau beberapa tahap ya. Sequence of steps, beberapa tahap yang teratur ya. Oke, lanjut. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Mohon maaf sebelum saya lanjut terus ini. Halo. Anak-anak. Jelas Pak Guru, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Oke, lanjut. Saya percepat sedikit ya, ini ya untuk materinya ya. Nanti kita langsung ke contoh aja nanti sebentar ya. Oke, ada namanya generic. Ya, ada namanya yang kedua ada namanya generic structure. Apa sih yang ada di dalam dalam teks prosedur itu? Yang pertama itu ada goals-nya, title-nya. Nah, jadi dia punya judul apa? Judulnya apa? Misalnya how to make
apa namanya, how to make a tea, a cup of tea, seperti itu ya, how to make ice cream, how to make a fried rice. Jadi itu dia contoh apa judulnya ya anak-anak ya. Yang kedua adalah materials atau ingredients. Material dan ingredients, apa sih bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya juga apa yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah teks prosedur. Oke, selanjutnya yang selanjutnya adalah stepsnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah language features. Language feature itu unsur kebahasannya apa saja di dalam. Jadi kata-kata yang sering digunakan di dalam. Misalnya imperative tense. Imperative tense itu apa? Imperative tense itu adalah kalimat meminta, ya, kalimat meminta. Misalnya ini next, wash your hands for around 20 seconds. Selanjutnya adalah mencuci tangan selama 20 detik. Seperti itu ya, untuk imperative tense. Jadi ada kalimat-kalimat seperti ini muncul di dalam prosedur teks. Yang kedua adalah ada action verbs. Action verbs itu kata kerja untuk melakukan sesuatu. Buat, take, mengambil, boil, memasak, dan cook, memasak. Oke. Kemudian ada temporal conjunction. Temporal conjunction itu yang biasanya ada di awal-awal nih, di awal-awal kalimat. Misalnya first, pertama, second, kedua, then, kemudian, next, selanjutnya, kemudian after that, setelah itu, and finally, biasanya finally di akhir ya, finally, akhirnya. Kemudian ada adverbs dia misalnya for 5 minutes, selama 2 menit, and 2 hours, selama 2 jam. Oke anak-anak. Oke semuanya perhatikan. Ini salah satu contoh teks prosedur yang ada. Itu how to make a cup of coffee. Siapa yang sering buat kopi di sini? Saya, Pak. Oke. Saya tidak, Pak. Saya suka kopi. Udah suka kopi ya? Saya suka kopi. Kopi. Siapa yang suka apa? I drink coffee every day, Pak. Ya, kopi itu sehat ya anak-anak ya. Sehat anak-anak, tapi berlebihan ya. Jangan berlebihan. Oke. Selama ini kan kopi, Pak. Why? Oh, kenapa Pak Jumran? Kenapa Jumran? Why? Ibuku bilang, Pak, kalau kita minum kopi kita bisa bodoh, Pak. Itu mitos ya. Itu mitos ya. Kalau tidak mengantuk, itu benar ya. Tapi kalau membuat orang bodoh itu salah, itu informasi yang salah itu. That's a mistake. Iya, Pak. Mistake information ya. Karena ibuku tidak mau dihabiskan mistake. kopi, Bapak. Wrong information ya. Oke, jadi ini ya. Ini contoh dari how to make contoh dari teks prosedur ya. Jadi how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat kopi ya. Oke, kita kembali lagi tadi ke social purpose. Jadi menurut kalian social purpose dari teks prosedur ini apa, anak-anak? Kalau berdasarkan dari contoh ini, social purpose-nya apa? Berdasarkan penjelasan ini. Untuk membuat Pak Guru. sesuatu. Membuat kopi, Pak. Oke, siapa? Indah, silakan. Saya. Ya. The purpose is to tell the reader how to make a cup of coffee, Pak Guru. Ya, betul. Oke, give applause to Indah. Semuanya give applause. Oke, thank you Indah. Thank you. Oke. Ada yang lain? Kita bicara dulu ya, social purpose. Oke, tidak ada sepertinya ya. Lanjut ya. Oke, yang kedua. Kita mencari ini. Apa lagi itu? Generic structure. Oke, kita mulai dari title-nya. Title-nya yang mana? Siapa bisa Saya, jawab? Pak. Title-nya yang Saya, mana? Pak.
Saya Pak. Ya, Ibu Ayu. Mawati Ya, Pak. Ayu dulu, Ayu. Silakan Ayu. Detailnya apa? Title is How to Make a Cup of Coffee. Bapak. Betul. Oke, give applause to Ayu. Thank you. Oke. Ya, sudah benar ya. Nah, jadi the title is the goal is how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Oke, next. Kita mulai dari materials and ingredients. Materials atau ingredients ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ingredientsnya apa-apa jadi anak-anak? Siapa Coffee yang bisa powder. jawab? Saya Pak. Sugar, Siapa? glass of Siapa? water. Oke, siapa yang angkat tangan? Silakan. Mawati Pak. Mawati ya, silakan Mawati. Ingredientsnya apa? The ingredients Hmm. how to make a cup of coffee. Ingredient is a coffee powder, Okay. sugar, and Okay. a glass of hot water. Glass of hot water. Water. Oke, glass of hot water. Oke, coffee powder. Apa artinya coffee powder anak-anak? Bubuk kopi Pak. Kopi Pak. Kopi bubuk, Kopi. Pak. Kopi bubuk ya. Oke. Lanjut. Kalau sugar, Gula. 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 Oke, kalau a glass of water, Segelas air. Gelas air, gelas Pak Guru. air. Oke. Oke, sekarang yang terakhir adalah steps-nya atau direction-nya. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang mau angkat tangan nih? Jawab. Steps-nya apa-apa saja? Ayo. Silakan, Adi silakan. Saya Pak. Adi, ya Pak Adi. Oke, saya coba. Ya. First, boil the water in a pan or pot. Oke, first boil the water in the pan or pot. Oke. Second, prepare a cup. Oke, prepare a cup. Oke, kedua, Third, second, prepare a cup. third. Oke, lanjut. Third, put 2 teaspoons of coffee powder and 2 teaspoons of sugar or as it is into the cup. Oke, next. Fourth, then pour the boiled water into the cup. And 5, stir well. 6, wait for about 3 minutes. And last 7, a cup of coffee is ready to serve. Oke, thank you. Thank you, Adi. Go give applause untuk Adi. Oke, jadi ini steps-nya ya anak-anaknya. Oke, first adalah boil the water in a pan or pot. Jadi rebus air di dalam panci ya. Rebus air dalam panci, boil the water in the pan or pot. Oke, second. Oke, sebelum saya tanya pan, what is the difference between pan and pot? Who can answer this? Siapa yang bisa jawab? We do know, sir. Kalau pen itu kayak panci dia, Pak. Kalau Ya. pot yang ada corongnya ya, Pak ya. Ya, Yang betul. ada untuk ya menuangkan. Betul, pot itu ini cerek ya. Cerek hanya kalau sekarang kan cerek dia sudah bisa dicolok ya, pakai listrik sehingga dia panas ya. Elektrik. Jadi dia tidak perlu dimasak di kompor ya. Nah, seperti itu. Oke, next, prepare cup. Oke, siapkan gelas. Oke, put 2 teaspoons. Taruh 2 sendok 2 sendok teh, 2 sendok teh kopi and 2 teaspoons of sugar as your taste into the cup, into the cup. Jadi taruh 2 sendok kopi dan 2 sendok gula. Oke, menurut kalian kalau 2 sendok kopi plus 2 sendok gula itu kopinya kemanisan atau kepahitan itu? Kemanisan, Pak. Kemanisan ya? Iya, Pak. Kalau ibuku buat Pak itu biasa ibuku buatkan kopi untuk bapak aku itu, Pak. 2 sendok kopi, 1 sendok gula, Pak.
Itu Oh, sudah iya, paling iya. mantap itu katanya. Ya, ya tergantung selera ya anak-anak ya. Nah, tergantung selera seperti apa namanya rasa yang diinginkan ya. And then number 4, and then pour the boiled water in the cup. Oke, kemudian tuang air yang sudah mendidih ke dalam gelas. And then stir well. Stir well itu artinya aduk secara benar ya. Kemudian wait for 3 minutes. Tunggu sampai 3 minutes. And then a cup of coffee ready to serve. It's ready to serve. Jadi kopinya sudah siap untuk digunakan. Okay, the question is why we have to use a boiled water? Mengapa kita harus menggunakan boiled water? Okay, what will happen if we don't use a boiled water? Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan air panas? Rasanya tidak enak, Pak. Larutnya lama, Pak. Larutnya lama. Oke, good. What else? Rasanya tidak enak. Nah, apalagi? Kalau buat kopi Kopinya- memang harus pakai air hangat, Pak, biar enak. Berarti memang rasanya harus pakai air hangat ya supaya enak ya. Air panas. Harus air panas ya. Ya, tapi fungsi utamanya adalah untuk melarutkan kopi ya. Kopi dan gula. Itu fungsi utamanya ya. Karena ada juga tuh es kopi, pernah dengar es kopi ya? Biasanya ada di warkop itu. Tapi kan ketika dia buat awalnya itu memang harus pakai air panas ya. Oke. Oke, next. Yang terakhir language feature. Language feature. Kita mulai dari dari imperative sentence-nya dulu. Kira-kira imperative sentence yang mana nih? Ada yang bisa jawab tidak? Saya Pak Guru. Siapa? Saya tidak lihat nih. Indah Pak. Indah. Ya, silakan Indah. Boil the water into a pan or pot. Oke, jadi ada perintah boil the water ya. Rebus air ya. Rebus air in a pan di dalam panci atau dalam pot, dalam cerek ya. Oke. What else? Ada lagi? Saya Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Pak Jubran, silakan Ya. Pak Jubran. Silakan Jubran. Prepare a cup. Siap. Oke. Kan. Prepare a cup. Jadi siapkan Cangkir. cangkir ya. Jadi semua itu kalimat Sebuah perintah ya. cangkir. Ya, jadi semua itu kalimat perintah ya anak-anak ya. Students ya. Jadi dia Perintah. kalimat perintah. Oke. What else? Yang apa namanya? Oke, cukup ya untuk imperatif ya. Kalau temporal conjunction ada nggak di sini tadi temporal conjunction-nya? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Siapa? Apa? Then. Dan ya di number Four. 4 ya, number 4 ya. Oke, number 4. Oh. Oke, number 4. Oke, next action verb-nya. Action verb-nya. Ada, Saya, Pak. Pak. Nomor 6, Pak. Nomor Nomor Nah. 6. wait. Wait Oh, for about 3 minutes. Oke, wait ya. Jadi wait, menunggu ya. Oke, wait. Nah. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Action verb, Pak. Ya, yang action verb-nya. Stir, Apa stir. action verb? Stir. Stir. Stir well. Stir. What does the mean of stir? Apa artinya? Stir. Aduk. Pak. Aduk. Aduk ya. Stir. Stir itu aduk ya, bukan begini ya. Nah, itu namanya stir itu drive ya. Nah, stir itu stir tuh seperti itu kemarin tuh. Cenayang itu kemarin. Pawang hujan. Stir. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang terakhir. Adverbs. Ada adverbs-nya nggak di sini? Ini adverbs. Adverbs. Di sini ada nggak adverbs-nya? Pak. Ada, Pak. Yang mana? 3 minutes. Oke. Wait for about 3 minutes. Oke, 3 minutes. 3 About minutes. 3 minutes ya. Jadi itu adalah adverb ya. Nah, contoh dari adverb. Oke. Well, Oke, juga, Pak, anak-anak. termasuk, Pak, ya. Yang mana, Bu? Yang mana, Jumran? Well.
Yang mana tuh? Nomor berapa? Well. Oh, steer well. Oh, steer well. Steer well itu dia lebih cenderung ke ini ya, ke imperatif ya. Nah, lebih cenderung ke dia masuknya ke imperatif ya. Jadi dia masuknya kalimat meminta ya. Oke. Anak-anak dari contoh ini kira-kira ada yang bisa ditanyakan? Masih ada? Sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Ya. Oke, jelas ya semua ya. Yuliani, Komang Yuliani. Gimana, Bu? Jelas? Halo. Ya, Main HP ya? sudah paham, Pak. Paham ya? Oke. Ya, jelas. Oke, jelas ya. Oke. Oke, sekarang kita akan buat kelompok ya. Kita akan kerjakan tugas kita kan tadi salah satu tujuan pembelajaran kita akan bisa membandingkan ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat kelompok dulu ya. Kita buat kelompok nih. Buat kelompok. Oke. Kita bagi 3 kelompok aja ya. 3 kelompok. Kita ada 11 orang, berarti bagi 3. Berapa itu? Bagi 3. 11, 3, 4 orang ya. Ada 3, ada 4, Pak. Ada 3, 4 ya. Oke. Saya bagi kelompok 1 ya. Komang apa? Yang pertama Ibu Firsa, Jumran, Mayun. Firsa, Jumran, Mayun dengan Ayu Trimulyana. Oke. Kelompok 2, Komang Yuliani, Indah, kemudian Okta, kemudian Komang Adi, ya. Kemudian selanjutnya Mawati, Fadlan, dan siapa ya? Pak Kade ya, Sutrisna. Oke, itu 1 kelompok ya. Oke, tugas kalian adalah this. Oke. Ya. Bisa dilihat ya, saya kirim di grup ya. Tunggu ya. Jadi ini ya tugasnya kalian adalah membandingkan. Jadi kalian memperhatikan 2 teks prosedur ya, kemudian dibandingkan ya. Dibandingkan. Pertanyaannya nanti ada di bawah. Pertanyaan itu isinya tentang itu tadi yang kita pelajari tadi tentang komponen dari prosedur teks, komponen of prosedur teks. Jadi ada apa namanya general structure, ada language feature, ada social function ya. Ya. Oke. Oke, jadi perhatikan anak-anak ya. Jadi di sini ada semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Semua duduk berdasarkan kelompoknya ya. Gabung Ya, semua Pak. satu kelompok ya. Pak, sudah. Sudah, Pak, siap. Guru. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang kalau sudah lihat LKPD-nya, lihat ya. Kalau sudah lihat LKPD-nya perhatikan ya. Jadi di sini ada 2 bacaan ya. Ada 2 bacaan. Pertama itu how to make a Indomie goreng ya. Indomie goreng. Sering makan Indomie goreng ya semua ya? Tahu ya Indomie goreng ya? Iya. Okay. The second is how to make Fried rice. Fried rice ya, Indonesian fried rice ya. Oke, ini LKPD-nya. Jadi pertanyaannya yang akan dijawab seperti ini ya. What is the goal of the text? Teks 1 apa? Teks 2 apa? Ya. Kemudian what are the ingredients? Teks 1 apa? Teks 2 apa? Nah, seterusnya ya. Kemudian ingredients, the tools, kemudian the steps, and the last is find out the imperatives, noun phrase, and action verbs in the receipt ya. Ya tinggal dicari aja, toh? Cari aja sesuai dengan instruksi yang kita sudah pelajari tadi. Oke, sudah dilihat semua ya LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, untuk sebelum mengerjakan ini ada referensi sedikit tentang
videonya ya. Bisa disimak sedikit ya. How to make Indomie goreng and how to make fried rice ya. Videonya pendek ini ya. Saya putar ya. Saya kelihatan semua ya. Oke, Iya, saya putar Pak. ya. Alfa. Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya tidak ada ya? Tunggu Iya, ya, Pak. tunggu ya. Kedengaran, Pak. Tunggu ya. Tunggu. Udah. Saya maksimalkan dulu suaranya ya. Oke. Mana tadi? We present the world-famous instant noodles from Kadang-kadang. Indonesia, Indomie goreng. The Sudah, only Pak. Sudah, Pak. taste of Indonesia. Ya. Indomie goreng is so easy to prepare. Put into boiling water. Prepare the seasoning. Drain the water. Put the noodles on the plate and mix with seasonings. See? Very easy. You must try it. Indomie, flavor favored by the world. Ya. Bagaimana, lapar? Lapar, Pak. Lapar semua ya. Oke, anak-anak. Jadi itu tadi video singkat ya untuk cara membuat Indomie ya. Tapi cara untuk mengisi LKPD lihatnya nanti di ini ya, di apa namanya di teks yang saya berikan ya. Ya. Oke, kita lihat lagi Pak. video kedua. Mungkin lebih lapar lagi nih. Karena sudah menjelang siang nih. We present the world famous. We present the world. Aduh, kenapa larinya ke sini ya? Oke, sudah ya. Jangan terlalu lama dilihat ya. Berbahaya, tambah lapar. Oke, anak-anak. Oke, saya beri waktu 5 menit ya untuk kerjakan ya. Ini ya. Oke, bisa dilihat ini ya. Nah, ini. Oke. Oke. Bisa kira-kira? Bisa dikerjakan anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Tulisannya terbaca nggak ya? Oke. Oke. Coba perhatikan teksnya, ada yang kurang jelas tidak? Bisa terbaca ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi kerjanya berdasarkan teks ya. Jadi video tadi cuma pengantar aja ya. Karena dia terlalu sederhana tuh kalau video tadi. Oke, ini aja ya. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Saya lupa ya. Kelompok 1 tadi siapa? Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Oke, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab nih? Kita mulai dari pertanyaan pertama nih. What is the goal of the text? Oke, what is the goal? Untuk teks 1 dan teks 2. Siapa yang bisa jawab kelompok 1?
Saya Pak. Kelompok Pak Jumran kelas kelompok berapa tadi? Aduh lupa Pak. Saya kelompok berapa Kelompok Pak? 1 kami Pak. Oh iya, kelompok 1. Oke. Oke, Jumran. Silakan Jumran, kelompok 1. What is the untuk pertanyaan pertama, what is the goal of the text? Apa tujuannya? What is the goal of the text? Teks pertama dulu. Ya Pak. What is the goal of the text 1? How to make Indomie goreng. Ya. Oke. What is the goal of the text 2? How to make simple Indonesian fried rice. Oke. Sip. Oke, sudah benar ya anak-anak ya? Ya, sudah benar anak-anak ya? Oke. Yes. Pasti saya ranking 1 ini. Siap. Belajar yang benar ya, Jumran ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Bapak juga lupa ini tadi siapa tadi kelompok 2? Saya, Pak. Siapa tadi? Siapa? Saya Indah, Pak. Indah. Oke, Indah, pertanyaan nomor 2. What are the ingredients of the recipe? Untuk teks 1. The ingredients of the text 1 is 1 package Indomie goreng noodles, 1 dab butter, and 1 egg. Oke. Anak-anak tahu apa itu dab butter? Ada tahu nggak? Dab butter apa artinya? Nggak tahu, Pak. Margarin, Pak. 1 gumpalan margarin. Ya, margarin. Ya, margarin ya. Nah, butter itu margarin ya. Jadi dia bisa juga diganti pakai oil ya. Coconut oil ya. Oke, lanjut. The ingredients of the text 2 is wow, it's so many ingredients. Oke ya. Sebutkan 5 aja. No. Yang ini aja yang di atas aja 3 yang di atas cups. aja. Ya. Ya. 3 cups. 3 cups cooked white rice, 2 Ya. cloves of garlic, 1 small onion, Ya. 5 tablespoon oil, 1 red chili, and 2 tablespoons sweet soy sauce. Oke, thank you Indah. Betul ya. Jadi itu ingredients untuk membuat nasi gorengnya ya. Yang for topping itu yang untuk di atasnya ya. Jadi sebenarnya tanpa topping pun sudah bisa jadi nasi goreng ya. Oke, tanpa topping pun sudah bisa jadi nasi goreng. Oke, toppingnya apa itu ya? Egg dengan ini ya, chicken ya. Wow, mewah sekali ya nasi gorengnya ya. Oke, thank you Indah. Oke, give applause dulu untuk Indah dan Pak Jumran tadi dan Jumran. Aduh, lupa tadi. Oke, thank you very much. Oke, next. Oke, kita lanjut kelompok kelompok ketiga. Kelompok ketiga, lanjut ke ini ya, nomor 5. Nomor 5. Apakah ada kalimat imperatifnya di dalam? Coba temukan. Kita mulai dari kalimat imperatif. Ada tidak? Kelompok 3 siapa? Ada, Pak. Ya, siapa ini yang mau jawab? Kelompok 3 ada Mawati ya, silakan Mawati. Ya. Imperatif sentensinya ada kata untuk yang teks 1 dulu, Indomie goreng. Di teks 1 heat up. Oke, heat up. Heat up. Oke. Heat up non-stick ya. Oke. And then text 2. Ya. Text 2. Text 2. Heat oil over high heat. Heat. Oke, heat. Apa ini? Oil over high heat ya. Oke. Ya. Anak-anak yang lain paham ya imperatif teks ya? Paham ya? Jadi imperatif teks tadi ya, imperatif teks kalimat perintah ya. Ya. Paham ya? Oke, masih banyak lagi yang lain ya. Itu saya contohnya aja ya di kelompok contoh dari kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 yang lain. Siapa lagi? Coba kalau noun phrase, ada nggak noun phrase di dalamnya? Noun phrase. Noun phrase itu apa, Pak? Oke, noun phrase ya. Oke, sorry. Oke, lanjut. Gak usah noun phrase ya. Kita tadi Bapak belum jelaskan noun phrase. Ya, mohon maaf ya.
Oke, nanti sebentar saya jelaskan ya. Oke, kita langsung ke ini aja. Apa namanya? Temporal conjunction-nya ada nggak? Kita ganti ya, noun phrase jadi temporal conjunction. Maaf ya, Bapak tadi Ada, Pak lupa Guru. jelaskan. Oke. Siapa yang mau jawab? Fadlan. Maaf Pak, waktunya habis nih. Oh iya. Udah. Mohon maaf Lewat. ya, keenakan Bu ya. Oke. Silakan post activity-nya, please. Oh iya, silakan. Oke, baik anak-anak. Oke, tugas kalian terakhir. Tugas kalian terakhir adalah saya kan tadi sudah memaparkan ini ya, memaparkan 3 jenis makanan yang berbahan dasar kelapa ya. Proyek kita yang akan kita laksanakan di pembelajaran selanjutnya adalah kalian saya minta untuk per kelompok tadi ya. Per kelompok saya minta kalian untuk membuat video sederhana, pendek dan sederhana. Bagaimana cara membuat ini onde-onde untuk kelompok 1, kelompok 2 untuk membuat sayur tiniran tadi. Yang ketiga adalah untuk kelompok 3 itu membuat doko-doko ya. Doko-doko. Ya, membuat doko-doko. Untuk bagaimana cara membuatnya? Jadi ini English ya anak-anaknya. Pertama itu kalian tanya dulu orang tua kalian atau tanya orang-orang yang paham bagaimana cara membuat ini ya. Kemudian nanti ditranslate in English, kemudian nanti buat videonya ya. Nanti kalau ada masalah atau ada ini ada ada masalah atau butuh bimbingan, Bapak siap membantu ya di luar jam pelajaran ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Mohon maaf ini Bapak tadi kelamaan ya. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke anak-anak, jadi materi kita cukup untuk hari ini ya. Materi kita cukup hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana? Senang? Apa yang bisa? Senang, Pak. Senang Senang, ya? Pak. Senang. Happy, Pak. Happy ya. Ya, mohon maaf ya, Bapak terlalu banyak menampilkan makanan ya, jadi lapar ya. Mohon maaf. Oke, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, mari kita tutup dengan doa ya. Oke, kembali head of class, saya persilakan Jumran untuk pimpin doa sebelum kita mengakhiri kelas. Silakan. Halo Jumran. Ya, pimpin doa. Yeah. Friends, attention please. Before we are finished our learning today, let's pray according our religion. Pray, start. Pray, finish. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak hari ini ya anak-anak materinya. Jadi ingat tugasnya ya, jangan dilupa ya. Kalau ada masalah sampaikan sama Bapak dan Bapak nanti bantu insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye. See you. Bye, Mister. Bye.